Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, saya akan melakukan update untuk Dogecoin ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di video sebelumnya Dogecoin ini sudah berhasil sampai ke target pertama teman-teman ya. Target yang saya cari berdasarkan tren ini ya teman-teman. Sebentar saya tulis ulang, saya gambar ulang teman-teman ya. Jadi pada saat Dogecoin naik kemarin terus turun, nah kita bisa mencari targetnya. Ya. Oke, jadi target yang sudah saya sampaikan kemarin untuk Dogecoin ini adalah di 9.500-an. 9.500-an. Jadi di mana saya mencari targetnya adalah dari tren turun ini teman-teman ya, tren turun ini. Ya, kemudian saya cari Fibonacci-nya ya. Ini seperti ini. Yang ini saya hapus dulu. Ya. Jadi saya menggunakan tren turun ini sebagai tren utamanya. Saya menggunakan tren turun ini sebagai tren utamanya. Ya, kemudian dia retracement ke atas. Retracement ke atas adalah titik-titik resistannya. Jadi Dogecoin setelah dia sampai di 6.000, 6.800, kemudian dia turun ya, turun sampai koreksinya sampai 2.500. Nah, terus terbentuk swing low teman-teman ya, swing low. Jadi terbentuk swing low. Syarat kita bisa mencari Fibonacci adalah harus ada swing high dan swing low. Nah, karena kita mau mencari target naiknya atau resistannya adalah maka kita mencari swing high-nya. Ini syaratnya seperti ini. Swing high adalah titik yang lebih tinggi dari titik sekitarnya. Bentuknya seperti ini, dan swing low harus sudah terbentuk dulu. Syaratnya itu adalah titik yang paling rendah di mana kiri kanannya tidak ada yang lebih rendah. Setelah itu kita ketemu swing low ini ya. Kemudian dia dalam tren turun ini akan naik. Ya, nah ini adalah retracement-nya dan kita bisa mendapati resistan demi resistan, yaitu di 3.500, 4.170, 4.600, 5.200, 5.900, kemudian high-nya di 6.800, terus kemarin break. Nah, break langsung capai target pertama di 9.500 atau di retracement 1,61 di sini. Ini target pertama apabila kita menggunakan ini tren turun ini, baru kemudian kita cari reversal naiknya seperti itu, retracement-nya. Jadi retracement-nya dari 0 ya, nolnya sampai high-nya. High-nya itu di sini di 100-nya. Jadi sebenarnya retest-nya dia hanya ke sini dari 0 sampai 100. Tetapi kita bisa menggunakan extension-nya Fibonacci retrace 161. Maksud saya Fibonacci retracement 161 untuk mencari target terusan dari retracement-nya. Sekali lagi ya, trennya turun ini sampai di swing low di sini, terus dia retrace. Retrace-nya udah sampai 100%, boleh kita tambahin sampai 161, kemudian kita boleh lanjutin sampai ke terusnya dan seterusnya. Tinggal teman-teman aktifkan di sini 261, 361, 461 terus seperti itu. Tapi kalau sementara kita bicara pendek aja. Target pertamanya 9.500 sudah kecapai. Nah, teman-teman, yang perlu saya sampaikan, ini adalah Fibonacci ya. Artinya setelah kita menarik tren turun ini, kita cari retracement-nya, kita ketemu resistan-resistannya. Ini titik-titik resistannya. Yang perlu menjadi perhatian teman-teman adalah Fibonacci ini memang memberi kita informasi support resist ya, seperti itu. Tetapi teman-teman juga harus memperhatikan candlestick-nya ya. Setelah teman-teman menarik Fibonacci-nya, teman-teman mesti melakukan pengecekan. Nah, kebetulan untuk yang Dogecoin ini dia boleh dibilang nurut teman-teman ya. Di sini kan resistannya juga di istilahnya harganya dekat sekali dengan resistan. Terus kemudian supportnya juga dites.
kemudian resistannya di break lagi. Setelah di break, hampir break lagi resistan atasnya. Kemudian konsolidasinya masih di resistan lagi. Resistannya di tes lagi, break seperti itu. Teman-teman mesti perhatikan ya dalam menggunakan Fibonacci ini. Memang dia memberikan informasi kita titik-titik penting, tetapi teman-teman mesti perhatikan ketika break yang sehat harus ada volume. Ya, yang di atas ini. Ketika dia break lagi ada volume yang menonjol. Yang di atas ini. Kemudian break lagi ada volume lagi di sini ya. Di sini ada break, ada volume seperti itu. Itu perlu kita perhatikan, juga bentuk candlestick-nya kita perhatikan. Di mana candle-candle panjang seperti ini teman-teman. Candle-candle yang seperti ini, Marubozu, White Marubozu itu candle hijau yang penuh seperti itu. Tentu menandakan market itu sangat percaya diri. Sekali seperti itu ya. Nah, teman-teman mesti perhatikan juga ketika dia mendekati titik penting. Bentuk dari candlenya apa? Oh, ini di sini ketika mendekati high-nya ternyata bentuk candlenya masih Marubozu di sini. Masih Marubozu dengan volume tinggi. Itu besar kemungkinan banyak orang yang melakukan buy on breakout. Ketika buy on breakout dengan volume, tentu dorongan itu akan lanjut seperti itu. Nah, teman-teman mungkin yang belum pernah menerapkan style trading buy on breakout mungkin takut ya untuk membeli ya. Tapi sebenarnya dengan di breakout-nya resistan, maka resistan itu dia menjadi support seperti itu. Jadi ketika ini ada yang di bawah ini adalah support ya, kemudian yang atasnya adalah resistan. Ketika harganya naik ya, nggak kuat dia turun kan, seperti itu. Kalau semakin nggak kuat lagi dia akan mencari support di bawahnya. Kalau ada dorongan yang lebih kuat dia bisa menembus ke sini, maka resistan ini dia akan menjadi support karena udah berhasil di break, dan mungkin perlu dites beberapa kali baru dia naik lagi ke atas seperti itu. Jadi teman-teman mesti perhatikan kalau ada resistan di break dengan volume tinggi itu justru banyak orang akan masuk di situ. Masuknya tentu karena dia ini tadi berpikir bahwa resistan ini sudah di break dengan volume tinggi, tentu dia lebih aman masuk di situ karena itu sebagai resistan, sebagai support sekarang seperti itu. Selanjutnya yang teman-teman perlu perhatikan adalah sebentar saya bersihkan dulu teman-teman ya. Kemudian yang teman-teman mesti perhatikan adalah ini ya. Kalau satu cryptocurrency sedang breakout kencang dengan candle Marubozu seperti ini ya, seperti ini terus candle ya seperti area di sini ya. Kalau saya lihat di area breakoutnya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman mesti perhatikan ya bahwa setiap kenaikan itu pasti ada retrace-nya. Baru melanjutkan kenaikannya retrace lagi seperti itu. Jadi ini adalah pergerakan yang sehat. Kalau yang pergerakan yang tidak sehat itu justru kalau misalkan dia naik, dia tanpa koreksi. Jadi teman-teman mesti perhatikan juga kalau naik kayak gini, itu kalau saya justru takut. Saya nggak berani kalau masuk seperti ini, saya nggak berani. Saya lebih suka kalau misalkan kenaikannya itu ada pause, ada jeda sebentar. Mesti seperti ini, kemudian seperti ini ya. Kemudian ada naik lagi, ada jedanya seperti ini, dan naik lagi ada jedanya seperti ini. Nah, teman-teman gunakan area ini untuk melakukan pembelian atau masuk. Di area ini sebenarnya teman-teman tuh sudah bisa mencari perkiraannya yang sudah saya ajarin kemarin dengan Fibonacci ya, teman-teman seperti ini. Nah, ini perkiraannya misalkan ini di retracement 23. Seperti itu ya. Atau di 38. Seperti itu. Kalau karakter dari Dogecoin ini, dia sekali dia bergerak, itu nanti kalau dia koreksi bisa sampai retracement 50-70 kalau koreksinya dalam seperti itu teman-teman ya. Jadi setiap teman-teman sudah menemukan satu tren, saya hapus dulu. Ketika teman-teman melihat pergerakan satu cryptocurrency seperti ini ya, terus gini, nah teman-teman langsung aja tarik Fibonacci-nya seperti ini ya. Nah ini sudah teman-teman sudah
dapat informasi di mana saya harus antri. 23, 38, 50, 61, 78. Jadi kalau Dogecoin lari kenceng kayak kemarin, kalau teman-teman bisa membaca candlestick, pasti ada koreksi. Dan kalau koreksinya itu hanya sampai 2 titik ini teman-teman, hanya sampai 23 dan 38, baru kemudian dia lanjut ke atas, itu artinya koreksinya dia sangat kecil. Artinya apa? Artinya tren dia sangat kuat seperti itu. Tetapi ada kalanya Dogecoin ini pergerakannya dia koreksinya sampai dalam. Jadi misalkan nih satu trennya ya, Dogecoin seperti itu, ada kalanya dia kalau koreksi juga bisa sampai dalam. Koreksi yang dalam tuh sampai berapa? Sampai 50, bahkan 78. Silakan teman-teman cari di Fibonacci dalam perjalanan harganya Dogecoin, terjadi beberapa kali seperti itu. Jadi ini bisa teman-teman jadikan patokan, jangan terlalu FOMO kalau Dogecoin ini lari. Ya memang ada yang bilang kalau nggak HK, kalau nggak beli bisa ketinggalan. Benar. Memang kalau lagi bergerak kuat, karakter dari si Dogecoin memang seperti itu. Tapi sebenarnya kita bisa kok kita mencari. Contohnya nih, simpel-simpel aja sebenarnya kita bisa mencari. Kita caranya adalah, oke sebentar ya. Kalau kemarin kita menggunakan tren turun ini ya, tren turun ini untuk mencari, jadi kita menggunakan tren turun ini untuk mencari retrace-nya, sampai tembus 100-nya kita cari targetnya. Nah sekarang kalau kita mau masuk dari tren naik, ini kan tren turun, oke. Kita membaca tren naiknya, ini lewat, ini lewat. Oke. Kita mencari swing ininya, swing high ya, oke, saya ambil ajarin juga. Ini adalah swing low. Swing low adalah titik yang lebih rendah di mana sekitarnya tidak ada titik yang lebih rendah. Ciri-cirinya kayak gini. Kalau swing high ciri-cirinya kayak gini. Berarti kita mencari swing high. Di sini boleh. Jadi kira-kira kalau kita tarik dari swing low di sini sampai di sini, kira-kira koreksinya dari Dogecoin ini sampai berapa? Oke teman-teman, di sini sebagai swing low. Kemudian di sini yang di sini sebagai swing high. Ya. Kita akan tarik Fibonacci-nya dari swing low, kita tarik ke atas. Ya, tren yang kita gunakan itu adalah dari sini. Saya lanjutkan yang tadi, ini ke sini. Oke, saya perbesar biar teman-teman bisa melihatnya. Ya, teman-teman. Ini adalah swing low-nya dia di 2500 dan swing high-nya hari ini di 10.900. Kira-kira nih. Kira-kira kalau Dogecoin koreksi kira-kira sampai di berapa? Kita tidak boleh ini ya, istilahnya kita belum membentuk mindset bahwa Dogecoin ini akan naik terus, seperti itu jangan. Kita sebagai trader itu kita melihat apa yang ada di chart. Artinya begini, apa yang ada di dalam candlestick. Candlestick ini terbentuk oleh supply demand, terbentuk oleh action dari penjual pembeli seperti itu sampai akhirnya membentuk satu candlestick seperti ini. Jadi jangan dikuasai di pikiran kita, jangan dikuasai oleh pemikiran bahwa Dogecoin akan naik terus. Tetapi kita harus realistis ya dengan cara melihat candlestick seperti ini. Kita tarik dari swing low ke swing high. Kalau informasi dari Fibonacci, maka kemungkinan titik-titik koreksinya adalah di sini 23 di 38. Nah, sekarang kita cek nih. Dari titik tertingginya, apakah Dogecoin sudah koreksi sampai 23? Sudah, teman-teman, di sini. Jadi ini sekali lagi ini bukan ini ya kalau orang bilang, "Oh, ini dukun nih bisa nebak harga." Bukan. Karena saya menggunakan Fibonacci seperti itu ya. Saya menggunakan Fibonacci dengan cara menarik garis dari bawah tadi, dari sini swing low-nya. Bentar saya geser dulu. Dengan cara menarik garis dari swing low-nya sampai swing high-nya. Ya, kita cari seperti ini. Jadi ini adalah kalau mencari koreksinya itu ya teman-teman, saya ulang lagi.
kalau kita mau mencari koreksinya itu ketika suatu cryptocurrency naik, dia kan sudah mulai ada turun seperti ini, kita bisa mulai mencari titik koreksinya. Ya, kita bisa mulai mencari titik koreksinya. Ya, seperti ini ya. Jadi tren naiknya itu diawali dari swing low, tren naiknya diakhiri dengan swing high. Nah, itu kita sudah bisa mencari titik koreksinya. Seperti ini. Itu kita terapkan di sini tadi ya. Jadi ketika Dogecoin dari 2.500 sampai 10.950, kira-kira kalau koreksi sampai ke berapa? Ke sini titik koreksi pertama, support pertama di 8.900. Kecapai nggak? Ya, kalau boleh dibilang hampir kecapai, tapi kemungkinan ya memang ada banyak yang antri barang di sini tadi. Di sekitar 9.000 dapat dan mantul. Pantulannya juga cukup keren teman-teman, bisa sampai ke 10.400 lagi. Nah, kemudian antrian berikutnya di 38 adalah di retracement 38 adalah di 7.700-an. Berikutnya di 6.800. Nah, kita mesti melihat juga ketika kita menggunakan Fibonacci itu kita juga melihat histori harga dari Dogecoin seperti itu. Jadi gini artinya. Kalau tadi saya katakan kemungkinan koreksinya dari Doge itu adalah di 23 retracement atau di 8.960 sudah ya sih, saya anggap sudah di sini. Kemudian kemungkinan di 7.725. 7.725 itu retracement 38%. Di sini ada sekumpulan candle teman-teman. Sekumpulan candle ini demand. Ini area demand, area yang cukup kuat karena banyak orang juga positioning di situ. Bisa menjadi support kuat. Berikutnya, seandainya Dogecoin akan turun, dia retracement berikutnya adalah di 50. Retracement 50 itu adalah retracement favorit orang-orang yang antri. Saya kasih bintang. Ini retracement favorit di 6.800. Kalau kita lihat ke sini, teman-teman, ternyata 6.800 itu di sini dulu pernah menjadi resistan. Jadi kemungkinan kalau turun itu 6.800 adalah support kuat. Support kuat ya. Penjelasannya adalah seperti ini ya. Nah, misalkan saya gambarkan seperti ini. Nah, kemudian ya seperti ini ya. Ya. Jadi ketika naik terus turun, maka ini kan ada historik harga nih. Jadi kalau kita tarik ke sini, nah di sini sebelumnya dia menjadi resistan di sini, maka ketika dia koreksi lagi sampai ke situ, itu bisa kita anggap sebagai support. Tergantung nanti kondisinya support itu ditembus atau enggak, kan seperti itu. Kita sebagai trader harus siap. Dogecoin mau naik, mau turun, kita sudah ada actionnya. Saya sendiri tidak tahu Dogecoin mau kemana, saya hanya tahu support resistannya adalah ini, dan saya mengamankan order saya tidak 100% pegang barang, artinya tetap saya ada take profit 25%. Seperti itu teman-teman, supaya porto saya juga growth, seperti itu. Nanti kalau koreksi, saya ngambil lagi. Jadi kalau kondisi sekarang, saya tahu bahwa di 9.000 kita bisa anggap itu sebagai antrian kalau yang mau beli di 9.000 ya. Kemudian di 7.700, kemudian di 6.800. 6.800 tuh sebelumnya menjadi resistan seperti itu. Nah, kalau seandainya nanti Dogecoin ini koreksinya hanya sampai 68 di sini ya. Maksud saya koreksinya hanya sampai 23 dan 38 retracement terus dia mantul, berarti secara tren dia sangat kuat. Jadi di sini 38 dia mantul ya, seperti itu. Ataupun sampai ini retracement 38 terus dia mantul juga, itu berarti trennya masih sangat kuat. Jadi dua titik penting yang teman-teman mesti perhatikan adalah 9.000 dan 7.700. 9.000 dan 7.700.
Oke, ini saya gambarkan lagi biar jelas deh ya. Jadi swing low-nya, oke, seperti ini. Dua titik yang teman-teman mesti perhatikan ketika naik dia koreksi adalah 9.000, dia mantul ke atas. Di sini sudah dites tadi. Dan di kemungkinan juga di 7.700. Kalau dua skenario ini koreksiannya sampai 8.900 ataupun 7.700 dia kembali ke atas, maka tren dari Dogecoin ini sangat kuat. Dan kita bisa menggunakan target harga yang telah kita bentuk sebelumnya. Ya, kita bisa menggunakan target harga yang sudah kita buat sebelumnya ya. Yang ini, saya aktifkan yang lainnya seperti ini. Ini sekedar analisa teknikal menggunakan Fibonacci teman-teman ya. Banyak membantu saya secara pribadi. Kalau misalkan teman-teman merasa terbantu ya terima kasih, saya merasa bisa bermanfaat. Sekali lagi pesan saya teman-teman, jangan FOMO. Sekali lagi mesti kepala dingin kalau trading ya. Ini adalah skenario harga saja, kita sendiri yang harus menambahkan, istilahnya kita harus ini ya, melindungi order kita juga seperti itu. Jangan FOMO, kita kalau mau antri juga mesti pada titik-titik yang sewajarnya seperti itu supaya dapat barang juga dan juga tidak terlalu tinggi belinya tapi juga tidak terlalu rendah. Dan juga misalkan naik sudah ada pergerakan pelemahan, mungkin teman-teman ada baiknya juga take profit sebagian seperti itu. Itu prinsip saya di dalam trading, saya mesti ada take profitnya, baru nanti kalau koreksi saya akan masuk lagi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya, semoga memberikan manfaat. Apabila ada kesalahan atau apa, saya mohon maaf ya. Ini juga analisa saya sendiri, kalau misalkan ada kurang-kurangnya ya mohon dimaafkan seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga selalu profit ya, profitnya lebih besar daripada loss-nya seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya.